Ketika lapangan Merdeka itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, kemudian dia dirusak dalam kepentingan apapun, itu sudah menyalahi Undang-Undang Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Ketika itu dikembangkan, harus ada pengkajian, penelitian arkeologis terutama. Tapi kalau dibangun di atas lapangan, itu akan menjadi masalah. Terlebih, lapangan itu adalah sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Ya, apa kabar saudara? Kita sepakat bahwasannya lapangan Merdeka Kota Medan adalah cagar budaya. Yang menjadi pertanyaan adalah, pernahkah arkeolog terlibat di dalam penentuan ataupun revitalisasi dari cagar budaya tersebut? Seperti apa sebenarnya? Saat ini kami sudah bersama dengan tim ahli cagar budaya Provinsi Sumatera Utara, Ketut Wiratnanya. Apa kabar Bang Ketut? Baik, terima kasih. Ya Bang Ketut, kalau kita membahas persoalan lapangan mereka nih, sungguh menarik sekali Bang, karena dikatakan oleh pemerintah ini adalah cagar budaya. Nah, sejauh ini informasi ataupun pesan yang Abang dapatkan, apakah sudah mengetahui apa cagar budaya yang dimaksud di lapangan Merdeka? Apakah kegiatannya dalam konteks kegiatan? Dalam kegiatannya, apakah sudah ada ditentukan mananya yang disebut cagar budaya? Justru ini, dia dikatakan sebagai cagar budaya, ditetapkan. Itu sudah saya dengar sudah pasti itu, ya sudah. Artinya pemerintah Kota Medan sudah menetapkan lapangan Merdeka sebagai cagar budaya. Tapi kriterianya itu yang saya sendiri belum jelas. Apakah dia masuk dalam kategori situs atau struktur. Namun kalau saya duga itu mestinya masuk dalam kategori struktur cagar budaya. Struktur Bang ya. Struktur, nah kalau disebutkan struktur artinya apanya yang dimaksud cagar budaya Bang di situ? Nah justru itu kita harus mendapatkan naskah peta penetapannya. Jadi yang ditetapkan sebagai struktur cagar budaya itu seluas mana? Peta maksudnya adalah peta penetapan. Bagian mana saja, dari mana ke mana saja. Batas-batasnya. Umpamanya panjangnya berapa, lebarnya berapa. Dan itu tidak ada sampai sekarang? Saya tidak tahu persis itu. Tapi itu penting untuk kemudian kita melihat aspek pengembangannya. Apa yang dikerjakan sekarang ini. Batas-batas itu siapa yang mengeluarkan Bang? Itu direkomendasikan oleh tim ahli cagar budaya Kota Medan. Harusnya ada, berbentuk khusus deh ya? Pasti ada, itu pasti ada. Karena ketika kita menentukan objek sebagai struktur, dia harus jelas ada batasnya. Baik. Jadi panjangnya berapa, lebarnya berapa. Apalagi sebuah lapangan. Seberapa sih yang ditetapkan sebagai cagar budaya? Itu penting. Ya. Nah, dalam konteks penetapan, itu kan sebelum ditetapkan itu kan ada pengkajian. Di dalam pengkajian itulah muncul peta. Yang kita ketahui kan banyak peta dari zaman Belanda, bahkan macam-macam. Baik. Sampai dengan kondisi sekarang. Nah, tapi yang ditetapkan itu yang mana? Apakah menggunakan peta Belanda? Bahwa itu termasuk umpamanya jalan rayanya umpamanya, termasuk umpamanya yang dimaksud sebagai lapangan Merdeka itu lapangan dan bekas lahan yang ada pohon trembesi atau sampai jalannya. Nah ini kan harus jelas dia. Gitu. Ketika kita mau melihat berbagai aspek di dalamnya itu. Baik, kita sedikit mundur dulu Bang. Kita ke definisi dari cagar budaya. Kalau dibilang cagar budaya, apakah pohon, tanah, atau bangunan itu termasuk cagar budaya? Mana sebenarnya cagar budaya, Bang? Ketika kita bilang struktur cagar budaya, lapangan cagar budaya, itu yang pasti pohon bukan masuk cagar budaya. Karena bukan hasil budaya manusia, hasil aktivitas, hasil budaya manusia. Meskipun pohon tersebut sudah tumbuh ratusan tahun. Iya, kalau kita berbicara tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, itu pohon tidak masuk. Apa yang menjadi sisa
budaya manusia itulah. Gitu. Misalnya, kalau di Lapangan Merdeka, kalau dulu ya, Pak, sebelum Lapangan dibongkar, Merdeka, di situ ada seperti pendopo, lalu ada monumen. Apakah itu termasuk cagar budaya? Gini, Lapangan Merdeka itu kan melalui berbagai proses yang panjang. Baik. Jadi bentuknya relatif masih sama, kan begitu. Nah, ketika dia ditetapkan, kan gitu. Ditetapkan yang tahun berapa nih, baru beberapa tahun ini ya, kan sebagai cagar budaya. Apakah pendopo itu masuk dalam penetapan? Apakah kemudian di lahan di Trembesi itu masuk sebagai, apakah jalan itu masuk sebagai cagar budaya? Ini kan yang harus kita ketahui. Dan ini tidak dibuka di publik oleh pemerintah? Bukan, itu mestinya kan naskah yang terbuka untuk umum. Jadi sebenarnya bisa didapatkan. Gitu. Tapi kan tidak ada kepentingan saya di sana. Baik. Baik, kalau kita berbicara masalah cagar budaya, tadi di awal sudah kita buka statement seperti penting sekali keberadaan arkeolog untuk menguji seperti apa sebenarnya cagar budaya yang ada. Nah, kalau di Lapangan Merdeka, Abang sudah melihat ada tidak tim dari cagar budaya, dari arkeolog? Di dalam tim ahli cagar budaya Kota Medan kan ada arkeolognya. Ada, Bang, ya? Ada arkeolognya. Saya tidak tahu apakah ada ketika mau gini loh. Ketika Lapangan Merdeka itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, kemudian dia dirusak, baik, dalam kepentingan apapun, itu sudah menyalahi Undang-Undang Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Ya. Jadi jelas di pasal itu disebutkan setiap orang dilarang merusak seluruhnya atau sebagian saja. Dilarang. Baik, kita persempit lagi, Bang. Apa kepentingan arkeolog di dalam cagar budaya tersebut? Apakah untuk menganalisis bagian-bagian bidang apa tertentu? Ketika objek seperti Lapangan Merdeka itu mau dikembangkan, dan kembangkan dalam konteks yang lebih luas, itu mesti ada kajian arkeologis. Kenapa? Karena nanti apakah di dalam lapangan itu ada sisa-sisa aktivitas lama, atau sisa bangunan lama, atau struktur bangunan. Struktur bangunan entah itu monumen, entah itu apa, itu yang harus diselamatkan. Ya, dan itu harus dikaji lagi, Bang, ya? Ya, itu. Jadi supaya lebih jelas. Nah, kalau lapangan sendiri itu dibongkar kalau kita melihat pasal 66 ya pasti menyalahi undang-undang. Baik, Abang sudah pernah ke Lapangan Merdeka? Secara khusus belum. Akhir-akhir ini? Belum. Saya hanya melihat dari video itu. Baik, kami akan menggambarkan sedikit kepada Bang Ketut Wiratnanya. Saat ini Lapangan Merdeka Kota Medan, tengah-tengah lapangan, tanahnya dikorek. Lalu tanahnya tersebut didistribusikan ke daerah Cicanang untuk pembangunan dari Islamic Center Kota Medan. Dan rencananya lokasi yang dikorek itu nantinya akan dibangun satu pusat perekonomian, basement parkir. Nah, kalau dari sudut pandang kajian arkeolog, apakah hal ini menyalahi? Gini, kalau lapangan sendiri dibongkar, itu kalau kita lihat pasal 66 sudah pasti salah. Pasti menyalahi pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Itu pasti. Namun kalau dalam konteks pengembangan, itu semacam ada permakluman. Jadi bagaimana kita melihat sebuah undang-undang itu secara, kalau kita lihat undang-undang, ya salah pasti itu. Tapi kalau kepentingannya untuk kepentingan umum nantinya pembangunan itu, dan untuk ada konteks pemanfaatan untuk perekonomian, pengembangan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya, itu bisa dimaklumi karena lapangan sendiri itu bisa dikembalikan ke dalam bentuk aslinya. Baik.
Yang saya tahu, yang saya dengar, katanya di lapangannya tidak dibongkar, tapi di pinggir lapangan itu yang dibongkar. Di pinggir lapangan itu seperti bekas-bekas restoran apa dulu itu yang dibongkar. Tapi kalau kita melihat, meskipun pinggiran atau tengah lapangan dibongkar, tadi sudah Abang jelaskan juga bahwasannya saat ini belum dipastikan mana batas-batas dari cagar budaya yang ada di Lapangan Merdeka Kota Medan. Kalau di dalam lapangan, di tengah lapangan dibongkar sudah pasti menyalahi. Karena tidak mungkin apa namanya luasan itu sampai ke hanya sedikit saja. Katakanlah 10 kali 10 meter, itu kan tidak mungkin. Mustahil Bang ya? Mustahil. Kalau lapangan sendiri itu dibongkar, itu pasti menyalahi itu dalam konteks pasal 66. Tapi kalau pinggirnya dibongkar? Makanya lihat petanya, peta penetapannya. Baik. Nah, pinggirannya sendiri kan sudah rusak kan? Ya. Oke. Kalau dia dibongkar sekarang, sepemahaman saya tidak jadi masalah karena kondisinya sendiri sudah rusak kan? Baik. Nah, itu sebaiknya dikembalikan seperti kondisi asli daripada lapangan itu sendiri, pinggirannya itu sendiri. Ya, itu. Karena pinggirannya sendiri kan sudah rusak. Kalau itu dikembalikan seperti kondisi masa lalu, itu jauh lebih bagus. Baik. Memang ada dalam konteks pengembangan, ya, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau lapangan itu sendiri dibongkar atau sekarang menimbun lapangan, kan gitu. Baik. Kalau bicara undang-undang ANSI, ya salah. Tanahnya bongkaran yang di pinggir ditaruh di lapangan, ya salah. Ya. Kan merusak kan? Baik. Nah, tapi kalau kemudian kita berpikir dalam konteks pengembangan, karena kan dalam kita bicara Undang-Undang Nomor 11 itu kan ada perlindungan, ada pengembangan dan pemanfaatan. Di dalam perlindungan itulah ada penelitian, penyelamatan, tidak boleh dirusak dan lain sebagainya. Dalam konteks pengembangan juga ada penelitian di dalamnya, itu apalagi itu. Saya lupa itu. Kemudian ada perawatan di dalamnya pengembangan itu. Nah itu kalau dia ditimbun semacam itu, kemudian nantinya dibenahi, kan tidak jadi masalah. Atau dalam pertanyaan tadi, di bawah lapangan itu dibangun apapun itu bangunannya, baik, mau betul. Kemudian di atasnya dikembalikan lapangan itu seperti kondisi semula. Tapi dengan tanah yang sama? Tanah kan relatif bisa, tidak jadi masalah. Dikembalikan ke kondisi semula, tidak jadi masalah. Itu pemahaman saya. Hanya tetap harus ada kajian arkeologis supaya tahu struktur tanah yang dulu itu seperti apa. Ketika menimbun kembali, dikembalikan lapisan-lapisan tanah seperti semula. Baik. Itu upaya yang dilakukan. Jadi katakanlah dulu lapisan tanahnya ada 5. Ya. Terus dibongkar. Kemudian ditimbun kembali. Timbun tanah biasa saja, nah itu tetap dalam konteks menyalahi. Ya, baik. Bang, kalau historisnya kita sama-sama mengetahui bahwasannya Lapangan Merdeka pernah digunakan sebagai saksi proklamasi, Bang ya, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pernah tidak ada informasi selain sebagai saksi sejarah, ada benda-benda pusaka atau aktivitas sejarah? Saya justru itu perlunya dilakukan penggalian-penggalian, penelitian arkeologis. Sejauh ini belum pernah sama sekali? Saya sepengetahuan saya belum. Biasanya Bang, kalau di luar, di Pulau Jawa atau di daerah lain? Kalau kita mau melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan, memang sebaiknya ada pengkajian-pengkajian. Jadi penelitian-penelitian dalam penelitian arkeologis, penelitian sosial, dampak sosial daripada pembangunan itu, dampak lingkungan dari pembangunan itu, dampak budaya dari pembangunan itu, karena harus disesuaikan dengan budaya tempatan. Tapi pernah tidak Bang, ada case yang sama di sebuah lapangan ternyata ada peninggalan sejarah di dalamnya? Banyak kan kita tahu bahwa di lapangan itu ada yang simpel aja, umpamanya ada untuk bertiang. Baik. Ada banyak bangunan, istilahnya,
Seperti benteng? Dan seperti untuk pemancangan tiang apa? Baik. Tiang bendera umpamanya atau hal-hal yang lain bisa saja. Nah justru itu yang harus kita bisa kembalikan sebenarnya di lapangan Merdeka itu. Apa saja yang ada dulu itu bisa dikembalikan, itu baru kita mencoba mengembalikan ke kondisi aslinya. Baik. Itu. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan. Apakah ini melanggar, Bang? Setahu saya tidak tahu itu. Yang penting, yang pasti bahwa ketika itu dikembangkan harus ada pengkajian, penelitian, penelitian arkeologis terutama. Baik. Untuk tahu persis, karena kan kita mau mengembalikan, meningkatkan nilai nilai historisnya, nilai-nilai yang ada. Itu kalau tanpa ada kajian, itu gimana mau meningkatkan nilai? Baik, kami menangkap ada beberapa pesan yang penting di dalam kajian yang seperti yang Bang sampaikan. Tidak ada batas, Bang ya. Ada pemetaan sebatas-batasnya. Harus ada peta. Baik, itu yang pertama, tidak ada. Bukan tidak ada, kita tidak tahu. Baik, ini itu tidak pernah ditunjukkan ke publik ya? Saya tidak tahu, itu kan publik kan tidak hanya saya. Baik. Jadi bisa saja ditunjukkan, tapi saya tidak tahu. Tetapi dalam naskah penetapan itu harus ada. Sudah pernah mendapat naskah penetapannya, Bang? Sudah pernah baca? Belum. Saya belum, secara pribadi belum. Jadi penting sekali untuk tahu batas-batas itu, batas melalui peta penetapannya. Baik, banyak sekali masyarakat yang belum tahu nih, Bang, batas cagar budaya sebelah mana, lalu juga tidak pernah adanya diketahui pengkajian arkeolog di lokasi tersebut, dan saat ini lokasi cagar budaya Lapang Merdeka telah dikorek, dibongkar, dan saat ini lagi dalam masa pembangunan. Apa yang bisa dilakukan, Bang? Tetap pengkajian itu masih bisa dilakukan sebenarnya dalam konteks proses yang sekarang berlangsung itu. Masih memungkinkan dilakukan pengkajian. Artinya seberapapun dapatnya, sehingga kita bisa mengembalikan kondisi Lapangan Merdeka seperti mendekati awal aslinya. Meskipun tanahnya sudah dibongkar? Ya, kan masih luas. Berapa luas yang dibongkar? Katakan itu panjang lebarnya itu katakanlah umpamanya 1000 hektar, 101 hektar lah. Baik. 101 hektar. Jadi yang digali itu hanya satu aro. Kan masih banyak sisa-sisa yang lain yang dimungkinkan untuk dilakukan pengkajian. Baik. Itu. Nah, yang kita sayangkan juga bahwa kalau kita melihat peta video pengembangannya itu masih ada dibuatkan untuk semacam bangunan itu. Baik. Nah, kalau kita berpikir bahwa pengembangan itu harus pada akhirnya mengembalikan kondisi aslinya, mestinya bangunan yang pendopo itu tidak ada. Harusnya pendopo itu tidak ada. Kosong sebagai sebuah lapangan. Nah, kalau itu dibangun kembali pendopo itu, kemudian waktu penetapannya itu dia masuk di dalamnya, itu kan pendopo itu relatif baru. Itu bisa dihilangkan. Dan dibangun lagi pendopo yang baru, kan artinya membangun itu pasti jelas menyalahi undang-undang lagi itu. Karena menambah sesuatu yang tidak mestinya ada di sana. Ya. Kami dapat informasi juga seperti di Candi Borobudur pernah revitalisasi, Bang ya. Di bawah seperti penjelasan Abang kepada kami sebelum kita on air, ada pembangunan beton-beton untuk menyangga, untuk memperkuat dari bangunan candi tersebut. Nah, kalau yang di Lapangan Merdeka, sama-sama kita ketahui rencananya adalah pembangunan basement, bukan beton. Ya, basement atau beton apapun, kan yang menjadi penetapan cagar budaya itu kan lapangannya. Ya kan? Baik. Ini kan di bawah. Di dalam konteks pengembangan tidak jadi masalah kalau menurut saya. Tapi kalau dibangun di atas lapangan, itu akan menjadi masalah. Terlebih
lapangan itu adalah sudah tetapkan sebagai cagar budaya. Seperti rencana pembangunan basement? Bukan, yang di atas Ada pendopo ya? Ya, itu. Ataupun nanti ada di situ rencananya akan dibangun ada lokasi UMKM, Bang. Itu kan di bawah. Baik. Tadi kan sudah saya bilang, apapun dibangun di bawah sinilah, nggak jadi masalah. Yang ditetapkan itu kan lapangannya. Baik. Lapangan. Kalau ini dibangun di atas lapangan, dibangun lagi bangunan yang baru, saya pikir itu menyalahi. Baik, terakhir Bang Ketut Wiratnanya, apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat dan juga pemerintah Kota Medan terkait dengan cagar budaya Lapan Merdeka Kota Medan? Ya saya pikir harus lebih kita berhati-hati dalam konteks pengembangan, mau revitalisasi lah, itu mau adaptasi bisa ada, itu beda pengerjaannya dengan bangunan biasa. Jadi perlu pengkajian yang lebih intensif dengan berbagai aspek untuk kemudian melakukan pengembangannya itu. Karena kalau tidak begitu itu menyalahi undang-undang. Baik. Dan itu kalau sudah menyalahi undang-undang kan direpotkan. Terima kasih Bang Ketut Wiratnanya untuk program eksklusif. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan tim ahli cagar budaya Provinsi Sumatera Utara, Ketut Wiratnanya. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.